Pemirsa, terima kasih Anda masih di One on One bersama saya Camar Henda, dan di samping saya masih bersama dengan Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Prof, tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas tentang terowongan silaturahmi ya, dengan berbagai keunikannya dan tentunya sebagai representasi dari bagaimana keberagaman di Indonesia dan juga makna toleransi. Tadi Anda sempat sampaikan mengenai hotel ya, bisa jelaskan kembali Prof? Iya, jadi ini mungkin yang pertama di dunia juga ya, kita menyiapkan penginapan para tamu-tamu Allah ya, yang musafir terutama. Tentu tidak setiap orang, kan kita harus periksa juga apa keperluannya. Dan itu kita siapkan, breakfastnya itu pun juga kita siapkan ya. Dari mana datangnya? Jadi kita kita siapkan space di situ, ada sponsornya. Dan sponsor untuk pembangunan Hotel Istiqlal ini di bawah masjid itu ya, itu juga teman-teman kita dari non-muslim. Oke. Ya, saya tidak tanyakan agamanya apa, tetapi setelah saya presentasikan ini ada, wah Pak, saya kalau begitu saya mau untuk menyumbangkan itu. Jadi semua totalitas bangunan hotelnya itu dibiayai oleh yang bersangkutan. Oke. Tapi itu sudah lama menjadi sahabat kita ya. Jadi partisipasinya mereka itu terhadap Istiqlal, dan bukan hanya Istiqlal tapi di mana-mana juga suka membantu ya. Kemudian dari mana uang makannya? Nah, kan ada zakat. Jadi zakat yang kita himpun dari Las Istiqlal itu digunakan untuk memberi makan kepada mereka. Jadi sebetulnya ini seperti kolaborasi begitu ya Prof ya? Iya. Jadi kolaborasi, kemudian juga ada tempat mandi ya. Kemudian juga ada tempat kopornya. Memang kecil sih kamarnya, kayak hotel di Tokyo itu ya, di bandara Tokyo, di mana itu ada beberapa negara yang kita lihat ya, itu yang kami tiru. Itu kami buatkan proposal, siapa yang mau sponsori ini? Oh, ada teman saya tuh, wah saya siap dong untuk kemanusiaan. Ya udah, saya tidak nanyakan agamanya apa, pokoknya dari A sampai Z saya biayai semuanya. Lumayan juga biayanya. Ini sebetulnya makna toleransi sesungguhnya ya, toleransi tidak seseorang dari agama apa yang dia anut begitu ya, tapi siapapun juga bisa berkontribusi untuk toleransi di Indonesia. Prof, ini berkaitan dengan sebentar lagi kan mau Lebaran nih ya, bahwa ada instruksi bahwasanya nantinya akan ada 20 hari libur ya untuk anak sekolah nih, dimulai dari tanggal 21 Maret. Seperti apa dok? Memang ini liburan panjang ya, karena kita melihat ini ada 2 hari raya ini. Tanggal 29 itu nyepinya Hindu, tanggal 31 insya Allah kalau nggak ada halangan itu Idul Fitri. Jadi nyambung gitu ya? Nah, data yang kami peroleh dari Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik itu nanti 52%, berarti 150 juta lebih orang akan mudik tuh ya. Nah, bayangkan kalau jalannya itu juga, pesawatnya nggak nambah, busnya itu juga. Nah, itu kita bisa bayangkan ferry-nya hanya itu juga, supaya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan kesulitan transportasi, maka kami rapat dengan berbagai pihak ya, akhirnya kita putuskan, tadinya kan 24 itu baru libur, tapi nanti kita takutnya terjadi penumpukan di hari-hari menjelang itu. Nah, apalagi kan bagi kita di Kementerian Agama kan liburnya kan hari Jumat, jadi Kamis Jumat itu udahlah kita turunin lagi jadi tanggal 12. Tanggal 12 April, kemudian juga sekolahnya kembali tanggal 8 Mei. Jadi 20 hari loh itu. 20 hari. Jadi sebetulnya ini bentuk dukungan dari Kementerian Agama untuk pemerintah bisa mengurai kemacetan gitu ya. Iya, untuk memfasilitasi 2 agama besar, agama Islam dan agama Hindu merayakan hari rayanya. Dan memang itu digabung lagi nanti dengan liburan nasional kita kan. Ini memang kan mudik menjadi salah satu tradisi di Indonesia ya, bertemu dengan sanak keluarga, dan ada instruksi juga bahwa Kementerian Agama mengimbau supaya masjid buka 24 jam agar para pemudik bisa beristirahat. Apakah benar, Prof? Iya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masjid, kami juga punya inventarisasi. Ada sekitar 52.000 masjid ya akan dilewati para pemudik di seluruh Indonesia tentunya. Kami menghimbau kepada Kanwil Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Madia dan Kabupaten, sampai kepada KUA,
agar masjid-masjid di pinggir jalan itu dibuka 24 jam. Nah, toiletnya juga. Karena kalau mengandalkan semuanya rest area, akan ada penumpukan. Semua tidak terakomodir gitu ya. Oke. Baik, Prof, berbicara tentang bulan puasa, tentunya bulan dilipat gandakannya pahala. Apa sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan dari bulan puasa sampai ke Idul Fitri? Iya. 10 terakhir itu kita nanti akan berjumpa dengan paling abdal, paling mulia kan. Di situ adalah Lailatul Qadar. Kita dianjurkan untuk baca banyak Al-Quran, baca zikir, menziarahi makam orang tua, mendoakan orang tua. Banyak sekali dimanfaatkan juga orang untuk umrah ya kan. Umrah itu sekarang ini luar biasa itu. Ada sekitar hampir 500 ribuan orang. Kemudian di samping itu juga kita bisa melakukan banyak hal ya, karena para pembantu pada mudik ini kan. Nah itu juga suatu pembelajaran. Seorang ibu nggak pernah menyentuh dapur karena mengandalkan pembantunya, ya merefreshing lagi jadi bisa masak. Seorang suami tadinya nggak pernah cuci piring, ayo kita gotong royong dong. Jadi ada semacam pengantin baru ulang di situ kan. Jadi kita sama-sama bekerja, ngepel, kerjasama dengan anak-anak. Timbul kebiasaan-kebiasaan baik begitu ya, atau yang dulunya malas sekarang jadi saya kira itu gitu ya, salah satu hikmahnya itu. Rutinitas. Jadi ada kemesraan baru terwujud. Beginilah perasaan kita kalau tanpa pembantu ya. Selama ini kan pembantunya, akhirnya dia supir sendiri. Pak mau ini, kok. Pokoknya semua aktif kembali. Jadi keakraban keluarga di perkotaan karena ditinggalkan pembantu itu juga semakin kuat. Dan pada sisi lain, orang yang sudah lama tidak ketemu orang tuanya di kampung, ya keluarganya ya, itu juga masalahnya kita bisa bayangkan. Tanyakanlah para pemudik betapa nikmatnya mudik itu kan. Dan juga yang kedua, arus uang kota masuk desa. Maka di kampung-kampung nanti itu akan muncul pasar mendadak, pasar tumpah ya. Dulu nggak ada pasar, tapi orang kota banjir masuk ke menyerbu desa sekarang ini. Itu jadi berkah juga sebetulnya. Berkah juga. Jadi uang sirkulasi modal itu kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, puluhan triliun uang itu mudik juga. Karena para pemudik itu kan ada yang mau membangun rumahnya, ada yang memperbaiki pesantrennya, ada yang memberikan bantuan kepada masjid musallanya, ada juga yang mau membangun makam orang tuanya. Jadi uang kota masuk desa itu pada bulan mudik seperti ini. Nah, kita juga ingin mendapatkan hikmah bahwa mudik itu juga sebetulnya adalah untuk mengobati kerinduan kampung halaman. Orang yang tidak pernah mengintip rumah tempat ia dilahirkan, orang yang membiarkan orang tuanya semakin tua tapi tidak pernah ditengok, itu kering. Nah, kesempatan yang paling bagus ini adalah kita bisa menjumpai orang tua kita masih hidup. Ya, pengabdian terakhir kita kepada orang tua. Atau kalau sudah wafat kita ziarah makamnya. Masih ada tante kita, masih ada om, masih ada kakek nenek atau mungkin saudara-saudara. Artinya mudik itu sebagai momentum untuk menjalin kembali silaturahmi. Itu menjalin keindonesiaan. Orang nggak pernah mudik itu dikhawatirkan hatinya kering tuh, nggak ada rasa ya, nggak ada emosi antara keluarganya. Terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk cari mengejar uang. duniawi. Akhirnya kita kan orang Indonesia itu masih menghargai paguyuban seperti itu. Nah, jadi saya menghimbau juga kepada para pemudik ya, mari kita bersenang riah ya. Pada saat mudik jangan saling ngebut, jangan saling, ya hargailah, kita semuanya sama-sama niatnya baik ya kan. Jadi jangan gampang tersinggung ya. Kalau misalnya disenggol sedikit, marah, murka dan seterusnya. Nah, pokoknya bagaimana seperti orang haji ya kan. Desak-desakan tapi nggak ada yang marah kan. Nah, kita juga melihat begitu banyaknya orang yang akan mudik ya. Kami para pemerintah juga di berbagai macam instansi rapat berkali-kali, siang dan malam kita rapat mempersiapkan dari transportasinya, kemudian juga cuacanya, bahan bakarnya, kemudian juga posko-poskonya, keamanannya, kemudian juga antisipasi kalau misalnya ada kecelakaan, antisipasi kalau ada gempa, antisipasi kalau ada tiba-tiba longsor, maka itu alat-alat berat itu pun juga disiapkan oleh teman-teman. Luar biasa persiapan pemerintah untuk mempersiapkan supaya mudik pesta aman dan mudik nyaman yang begitu ya. Luar biasa baik, ini. Baik, Prof, ini berkaitan dengan kiprah Anda, kemudian juga
kemarin sempat ramai bahwasanya Menteri Agama mendapatkan sentimen positif, bahkan mendapatkan nilai terbaik untuk 100 hari kepemimpinan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan bahas setelah ini, tetaplah di One on One.